Hai Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan membahas definisi dari ristretto dan bagaimana cara ideal untuk membuatnya. Sebelum kita membuat ristretto, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari ristretto itu sendiri. Ristretto di sini berasal dari bahasa Italia, yang artinya terbatas. Terbatas maksudnya, ketika kita melakukan brewing pulling shoot untuk espresso, jika kita ingin membuat espresso, kita membutuhkan 1:2. Jadi kopinya atau bubuk kopinya 1 dan yield atau hasil espressonya yaitu 2. Nah, untuk ristretto kita batasi sehingga jadi 1:1. Misal, saat kita menggunakan double portafilter, jika kita menggunakan espresso di sini, kita pakai 18 gram sehingga dapat 2 spot di sini masing-masing 18 dan 18, hasil akhirnya yaitu 36 gram atau 36 ml. Namun untuk ristretto, ketika kita pakai 18 gram di sini untuk portafilter double, hasil di kanan dan di kirinya harus 9 dan 9. Jadi totalnya hanya 18 gram juga. Nah, seperti itu untuk ristretto. Untuk bagannya seperti ini. Nah, kita lihat di yang paling atas sebelah kanan. Jadi, biasanya pecinta kopi juga mengenal ristretto itu sebagai short espresso atau espresso yang pendek. Kenapa dinamakan espresso yang pendek? Karena pada saat mereka mengekstraksi ristretto, mereka hanya ingin mendapatkan rasa yang sweet dan intens. Jadi di sini rasanya akan lebih cenderung atau dominan manis dan intens, lebih tebal dan pekat. Jadi pada ristretto, untuk acidity dari bubuk kopi itu sendiri belum terlalu banyak terekstraksi. Nah, tanpa membuang banyak waktu, kita langsung coba yuk. Kita gunakan porta double dan timbangan, langsung kita giling kopinya. Nah, jangan lupa ditara dulu. Kita nyalakan. Oke, sudah 0. Kali ini saya menggunakan JX 700 espresso grinder dan ini sudah disetting timernya. Artinya di sini untuk 2 shoot 8,0 detik. Nah, ini kurang lebih 18 gram kita set. 17 kurang sedikit. Boleh tambahin dikit. Nah, cukup. Oke, 18 gram kita pakai. Kita dosing dulu, kita ratain. Lalu kita gunakan smoothing temper ya, untuk memastikan alirannya nanti di kiri dan di kanan spotnya rata. Jangan lupa ditemping dan pastikan posisi sudah lurus. Temping hanya 1 kali dan ditwist. Terakhir, kita lihat bubuk-bubuk yang di pinggir, kita ratakan dulu tanpa harus ditemping. Cukup di twist saja. Bersihkan kuping dan spot, begitu juga lehernya. Nah, untuk video kali ini juga kita menggunakan Alex Duetto dari Izzo Italia. Kita flash dulu, jangan lupa. Lalu sebelum kita melakukan pulling shot, kita siapkan dulu timbangan. Tentunya kita juga siapkan one shot glass. Jadi supaya kita tahu hasil dari ristretto ini itu sesuai atau proper. Nah, untuk ristretto sendiri ingat tadi biasanya setengah dari espresso. Jadi kita langsung pulling shot. Tadi pakai 18 gram sehingga hasilnya harus 18 gram juga. Dimulai. Oke, first drop barusan di 5. Ini kopinya pakai special blend coffee, wangi banget ya. Kita selesaikan di 18. 19 lebih 1. Tidak ada masalah, dan di 15 detik ya. Tadi 15 detik. Untuk kopinya sendiri hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini agak miring sedikit. Nah, kita ambil yang lebih proper. Nah, kalau dilihat di sini isinya hanya ada hard dan krema ya, bodinya tuh tidak nampak. Dan untuk kopi ini sendiri kita coba dulu rasanya. Karena dia tidak diekstrak untuk komponen yang mengandung acidity, jadi kita
bisa coba, biasanya rasanya akan cenderung manis. Kita aduk dulu espressonya. Nah, sampai tercampur ya krema sama heartnya. Oke, kita coba. Espressonya rasanya manis banget. Ya memang ada pahitnya ya. Jadi pahit dan manisnya bercampur, cuma hampir tidak ada bitternya. Hampir tidak ada bitternya, hampir tidak ada acidnya. Jadi pada saat ristretto, tujuannya kita mengurangi ekstraksi di rasa asam atau di acidnya. Sehingga biasanya kalau orang yang memesan ristretto, dia ingin kopinya itu lebih intens, lebih tebal, dan juga lebih sweet, lebih manis. Jadi dia hilangkan tuh gitu komponen untuk ekstraksi acidnya atau asamnya. Nah, ristretto ini cocok sebenarnya untuk banyak sajian lainnya, seperti misalkan cappuccino, latte gitu, long black kalau memang suka long black yang memang lebih sweetness, atau americano juga boleh. Nah, dan biasanya ristretto ini disajikannya double. Jadi kalau double ristretto kan jumlahnya jadi sama ya sama espresso ya. Nah, biasanya cafe latte yang pakai double ristretto rasanya akan lebih sweet, akan lebih manis, dan intensitas kopinya tuh akan lebih terasa dibanding kalau kita pakai espresso gitu. Dan tujuannya sih itu aja kalau dari sobat JPW yang memang pengen coba. Sobat JPW juga bisa ya cobain bikin ristretto juga di rumah. Namun tentunya sobat JPW perlu memiliki timbangan, mesin espresso, dan gelas one shooter ini. Nah, saya kira demikian untuk video definisi dan cara ideal untuk membuat ristretto kali ini. Semoga bisa membantu sobat JPW sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.